Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan atas rezeki dari Allah, nikmat dari Allah sehingga kita masih diberi kesehatan, diberi umur panjang hingga saat ini. Dan tidak lupa kita mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, anak-anakku, hari ini sebelum belajar marilah kita membaca doa belajar. Doa dimulai. Selesai. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi himpunan. Kemarin Ibu sudah bagikan materi himpunan part 1 dan part 2. Sekarang Ibu akan membahas untuk materi himpunan di part 3 ini adalah tentang diagram Venn. Jadi tentang diagram Venn ya. Diagram Venn adalah suatu diagram yang digunakan untuk menyatakan sebuah himpunan atau beberapa himpunan yang saling berhubungan. Jadi ada diagram Venn ini ada beberapa himpunan yang akan saling berhubungan. Nah, ada aturan untuk membuat diagram Venn. Bisa kita lihat aturannya itu himpunan semesta digambarkan dalam sebuah persegi panjang. Simbol S ditulis pada pojok kiri atas. Ya, himpunan semesta digambarkan dalam sebuah persegi panjang, simbol S ditulis pada pojok kiri atas. Nah, ini dia contohnya. Dia dibuat dalam persegi panjang, ini persegi panjangnya, dengan himpunan S pojok kiri atas. Yang kedua, setiap himpunan yang dibicarakan ditunjukkan dengan gambar berupa kurva tertutup sederhana. Jadi himpunan yang dibicarakan itu adalah himpunan semesta. Jadi ini himpunan yang dibicarakan itu adalah himpunan semesta. Makanya karena ini adalah himpunan semesta, makanya ini simbolnya adalah S. Karena himpunan semesta adalah simbolnya adalah S. Setiap himpunan yang dibicarakan ditunjukkan dengan gambar berupa kurva tertutup sederhana. Yang mana itu kurva tertutup sederhana seperti ini ya. Jadi ini ada kurva tertutup sederhana. Ada diagram seperti ini. Ini adalah kurva tertutup sederhananya. Yang ketiga, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan nokta atau titik. Jadi ini ditunjukkan dengan nokta atau titik. Nokta itu artinya simbol yang bisa membedakan jadi nokta itu bisa berupa simbol, bisa juga kita pakai titik. Nokta kan itu bisa dipakai misal kalau nokta ini kita bisa pakai misal A, B, C, D dan seterusnya, atau angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, bisa nokta atau titik. Kalau titik contohnya seperti ini. Nah, ini kan dia pakai titik ini ya. Jadi yang pertama tadi dia bentuknya persegi panjang dan ada huruf S di pojok kiri atas. Kemudian ciri-ciri yang kedua itu dia
dibicarakan gambar berupa kurva tertutup. Jadi kalau yang pertama tadi dia ada persegi panjang, kemudian ada S di atas pojok kiri atas. Yang kedua itu merupakan kurva tertutup. Jadi ada batasan kurvanya. Ini adalah kurva ya. Ada batasan kurvanya yang bersinggungan. Namanya diagram Venn. Dia ada bersinggungan atau berhubungan satu sama lain. Yang ketiga itu bisa dituliskan dengan nokta atau titik. Kebetulan contoh yang diagram Venn ini kita memakai titik ya. Oke, lanjut. Contoh. Kita perhatikan contoh. S sama dengan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, dan 20. Ini S, dia adalah himpunan semestanya atau himpunan gabungannya. Jadi nanti kamu bayangkan misal dalam satu kantong plastik, di dalam itu ada kelereng warna merah, ada kotak kelereng warna merah, ada kotak kelereng warna hijau, dan ada yang tercampur. Nah, seperti ini sudah. Ini adalah S-nya yang kotak besarnya, ya. Sedangkan himpunan A 2, 4, 6, 8, 10, 12. Himpunan B 10, 12, 14, 16, 18, 20. Maka bentuk diagram Venn-nya adalah seperti ini. Nah, bentuk diagram Venn-nya adalah seperti ini. Kita lihat angka berapa yang sama dengan yang ada di A dan ada juga di B. Bisa kita lihat dia himpunannya ada di A dan juga ada di B. Apa itu? Nah, kita lihat anggotanya. Anggotanya ini yang sama itu adalah angka 10, 12. 10, 12. Apakah ada lagi yang sama? Tidak ada. Jadi nanti himpunan yang tergabung itu yang ada di tengah itu adalah 10 dan 12. Nah, bisa dilihat di gambar sini seperti yang Ibu katakan tadi, karena 10 dan 12 ada di A dan ada di B, maka dia itu merupakan anggota yang saling berhubungan. Ada beberapa himpunan yang saling berhubungan. Ini kan, ini ada diagram Venn saling berhubungan. Jadi yang berhubungan tadi itu adalah 10 dan 12. Makanya kita gambarkan seperti ini. 10 dan 12 itu masuk dalam lingkarannya A, himpunannya A, dan juga masuk dalam himpunannya B. Karena himpunan A itu dimulai dari 2, 4, 6, 8, 10, 12. B dimulai dari 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ya. Jadi ini yang menjadi anggota yang berhubungan. Dia ada di himpunan A, juga ada di himpunan B. Maka diagram Venn-nya kita gambarkan seperti ini. Yang pertama, gambar dulu persegi panjang. Jangan lupa ada S di pojok kiri atas. Kemudian setelah itu ada diagram tertutup. Ini adalah diagram tertutup yang bundar ini.
ada diagram tertutup yang berhubungan. Kemudian ada nokta atau titik. Jadi setiap anggota himpunannya itu kita tulis titik di depan ya. Nah, seperti itu diagram Venn. Sekarang operasi pada himpunan. Sekarang kita akan memasuki operasi pada himpunan. Yang pertama, irisan himpunan. Irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota A sekaligus menjadi anggota himpunan B. Nah, kita gambarkan dalam diagram Venn. Irisan himpunan A dan B dinotasikan dengan, jadi ini notasinya ya. Ini adalah notasinya, ini namanya notasi. Namanya notasi. Dinotasikan dengan A gabung, ini A dan B. Kalau model begini dan ya. Jadi bacanya A dan B. Kalau seperti ini modelnya ke bawah A atau B. A atau B. Namun irisan himpunan A dan B ini dinotasikan seperti ini. A dan B sama dengan A dan B sama dengan kurung kurawal X. Kenapa X? Karena anggota himpunannya belum diketahui. Ya, sesuatu yang belum diketahui itu kita simbolkan dia sebagai X. X ini adalah variabel. Nanti pada materi aljabar kalian akan pelajari apa itu X. X ini adalah variabel. Sebenarnya kita juga bisa pakai huruf lain, bisa M, N, pokoknya sesuai dengan abjad itu bisa. Karena variabel itu merupakan simbol atau lambang yang mewakili sesuatu yang belum diketahui. Jadi ini X belum diketahui, ini adalah variabel. Variabel X. Nah, X di mana? Jadi ini X di mana itu garis yang lurus, di mana X adalah elemen. Ingat elemen itu adalah anggota himpunan A. Jadi ini X anggota himpunan A dan X juga anggota himpunan B. Jadi sama ya, seperti tadi 10 dan 12 itu dia adalah anggota himpunan A, dia juga adalah anggota himpunan B. Daerah yang diarsir merupakan daerah A dan B. Jadi ini yang diarsir adalah daerah A dan B. Mengapa dikatakan daerah A dan B? Karena dia adalah anggota himpunan A dan juga anggota himpunan B, seperti tadi 10 dan 12. Nah, lanjut. Contoh, kita masuk ke contoh ya. Diketahui bilangan ganjil kurang dari 10. Bilangan ganjil kurang dari 10 berarti anggota himpunan A itu mulai 1, 3, 5, 7, 9. Kan yang ganjil kurang dari 10. Di bawahnya 10. Kurang dari 10. Nah, anggota himpunan B adalah bilangan prima. Ingat bilangan prima? Bilangan prima itu bilangan yang bisa dibagi dua bilangan, yaitu angka 1 dan dirinya sendiri. Nah, sekarang
Kalau bilangan prima kurang dari 10 itu kita dapatkan 2, 3, 5, 7. Untuk penjelasannya ada di part 2 yang Ibu jelaskan kemarin. 2, 3, 5, 7. Berarti kita lihat di sini himpunan A dengan himpunan B. Adakah angka yang sama? Oh, ternyata ada, yaitu 3, 5, dan 7. Di himpunan A ada 3, 5, dan 7. Di himpunan B juga ada 3, 5, dan 7. Maka kita menggambarkan diagram Venn-nya sebagai berikut. Ingat, menggambarkan diagram Venn, yang pertama syaratnya kita buat persegi panjang. Lalu tulis S di pojok kiri atas. Kemudian kita gambar diagram tertutup. Diagram tertutup ini diliputi oleh A dan B. Bilangan berapa yang sama? Bilangan 3, 5, dan 7. Maka 3, 5, dan 7 ini berada di tengah. Bilangan yang berbeda di himpunan A itu adalah 1 dan 9. Bilangan yang berbeda di himpunan B adalah 2. Maka jadilah diagram Venn-nya. Bisa ya? Sekarang kita masuk ke gabungan himpunan. Gabungan himpunan adalah gabungan dua himpunan A dan B. Himpunan yang anggota-anggotanya merupakan himpunan A saja atau himpunan B saja. Gabungan himpunan A dan B dinotasikan dengan ini ya, yang Ibu bilang tadi. Sebenarnya ini kalau model seperti ini dibaca, tunggu Ibu kasih lagi. Kalau model seperti ini itu dibaca gabungan dua himpunan, ini dibaca irisan. Kan yang ini tadi dibaca dan, ini dibaca atau atau irisan. Nah, bisa kita lihat kalau gabungan himpunan A atau ini ya, atau A atau B, himpunan A atau B sama dengan X, di mana X adalah himpunan anggota dari A atau X adalah himpunan anggota dari B. Jadi salah satunya ya, apakah dia anggotanya A atau anggotanya B. Daerah yang diarsir merupakan himpunannya A atau himpunannya B. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh. Diketahui A adalah faktor prima dari 30 dan B adalah nilai genap di bawah 10. Apa itu faktor prima dari 30? Jawabannya adalah 2, 3, dan 5. Mengapa 2, 3, dan 5? Lihat ya. Ini faktor prima adalah faktor yang membentuk angka atau bilangan 30. Faktor apa yang membentuk 30? 2. Kenapa 2? Karena 2 kali 15 dapat 30. Berapa lagi? 1 kali 30, oke. 2 kali 15, oke. 3 kali 10, oke. Berapa lagi? 4 bisa? Tidak bisa ya. Berapa lagi? 5 kali 6. 6 kali 5 sama 7, 30 tidak bisa. 8 30 tidak bisa. 9 30 tidak bisa. 10 dengan 30 ini. Oke, jadi faktornya itu ada 2, 15, 5, 6, 1, 30, 3, 10. Yang ditanya adalah faktor primanya.
Ingat, bilangan prima yang bisa dibagi dirinya sendiri dan bisa dibagi angka 1 dan dirinya sendiri. Mana faktor prima? Otomatis otomatis 1 tidak termasuk, 2 termasuk. Mana lagi? 3 termasuk. Mana lagi? 5 termasuk. 6 tidak termasuk. 10 tidak termasuk. Kenapa? 10 bisa dibagi 5, bisa dibagi 2, bisa dibagi 1. Dia melebihi dari 2 pembagi. 15 bisa bagi 1, bisa bagi 3, bisa bagi 5, tidak masuk juga. 30 bisa bagi 10, bisa bagi 2, bisa bagi 3, banyak, tidak masuk juga. Jadi yang masuk itu hanya 2, 3, dan 5. Maka faktor prima dari 30 adalah 2, 3, dan 5. Sekarang nilai genap di bawah 10. Di bawah 10 genapkan yang bisa dibagi 2, berarti 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Kenapa 10 tidak masuk? Kan petunjuknya di bawah 10. Jadi 10 tidak masuk. Nah, kita lanjut. Ini dia jawabannya. Tadi 2, 3, dan 5 faktor prima, faktor pembentuk 3 faktor prima dari 30. Kemudian bilangan genap di bawah 10. Maka gabungan B atau himpunan A atau B itu yang masuk adalah 2, 3, 4, 5, 6, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 8. Jadi semua himpunannya masuk. Beda dengan tadi kita cari yang sama. Sedangkan ini semua himpunannya dimasukkan. 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ini kan ada 2, ada juga di sini ada 3, ada 4, ada 5, 6 dengan 8. Sedangkan yang tadi, kalau yang tadi itu kita harus cari angka yang sama. Kalau kita contohkan yang tadi, berarti yang masuk gabungan itu cuma 2. Jadi gabungan modelnya seperti ini ya. Kalau dia A gabungan B, maka yang diambil cuma angka 2. Sedangkan ini A atau B, semua himpunan, anggota himpunannya masuk semua. Nah, bagaimana gambar diagram Venn-nya? Berarti diagram Venn-nya itu seperti ini. Jangan lupa tulis kotak persegi panjang, lalu kemudian ada simbol S di pojok kiri atas, ada diagram tertutup. 2 tetap dituliskan di tengah, tetapi ini anggotanya masuk semua, jadi 3, 5, 2, 4, 6, 8. Jadi gambarnya seperti A gabung B ya, tetapi untuk jawabannya yang di sini A irisan A atau B itu harus masuk semua himpunannya. Saya tadi kita sudah pelajari irisan. Irisan itu kita cari saja, irisan itu kan simbolnya seperti ini. Kita cari saja angka yang sama di antara himpunan A dan himpunan B. Lalu setelah irisan, kita pelajari lagi gabungan. Kalau gabungan modelnya seperti ini. Irisan seperti ini, gabungan seperti ini. Dan dibaca dan. Kalau yang bentuk U ini dibaca atau. Nah, sekarang kita lanjut ke selisih. Selisih ya. Selisih. Selisih himpunan A dan B adalah
himpunan anggota A yang tidak menjadi anggota B. Himpunan anggota A yang tidak menjadi anggota B. Jadi tadi kita mencari himpunan anggota A yang juga anggota B, tapi sekarang kebalikannya. Jadi tidak menjadi anggota B. Selisih himpunan A dan B dinotasikan dengan A kurang B. Baca A kurang B. Jadi dibaca A kurang B. Ini modelnya. Jadi yang diambil itu anggota A yang tidak menjadi anggota B. Anggota A yang tidak menjadi anggota B. Jadi yang termasuk di anggota B yang ada di sini itu tidak diarsir, ya. Yang diarsir cuma di A. Yang kita lihat contoh saja langsung. Contoh, diketahui A 1, 2, 3, 4, 5, himpunan B 4, 5, 6, 7, 8. Tentukan A kurang B. A kurang B berarti A kurang B itu himpunan A 1, 2, 3, 4, 5 dikurang 4, 5, 6, 7, 8. Maka yang didapat adalah, ini kan sama, 4 dengan 5 kan ada di sini. Sedangkan untuk A kurang B itu yang dicari yang bukan B. Jadi yang bukan B adalah 1, 2, 3. Jadi jawabannya 1, 2, 3. Saya. Kemudian kita akan masuk ke jumlah himpunan. Jumlah himpunan A dan B adalah himpunan di mana anggotanya adalah gabungan A dan B tetapi bukan irisan A dan B. Jadi terbalik lagi ya, irisannya tidak dimasukkan. Kita lihat di contoh seperti ini. Jadi yang diarsir itu cuman himpunan A dan himpunan B, irisannya tidak diarsir. Kita langsung masuk ke contoh. Diketahui himpunan A itu A, B, C, D, E, F. Himpunan B, D, E, F, G, H, I. Tentukan A tambah B. Tentukan A tambah B. Maka A tambah B ditulis dulu himpunannya A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F tambah D, E, F, G, H, I. Kita lihat himpunan yang kita lihat dulu yang irisannya. D, E, F ini kan ada juga di sini. Berarti yang termasuk A tambah B itu adalah yang ini. Yang bukan irisannya, bukan gabungannya. Jadi A, B, C, G, H, I. Nah, gampang kan? Itu kalau A ditambah dengan B. Beda dengan A dikurang dengan B tadi. Lalu yang terakhir, komplemen. Komplemen, jika S adalah himpunan semesta dan A adalah suatu himpunan. Komplemen dari himpunan A adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota himpunan S. Jadi himpunannya A ini adalah komplemen dari A adalah semua anggota himpunan S yang bukan anggota himpunan A. Kita lihat komplemen A dinotasikan dengan A aksen atau A komplemen. Jadi boleh ditulis A aksen, boleh juga ditulis A komplemen. Contoh, ya jadi ini yang terakhir untuk part ini. Contoh S. S ini kan adalah himpunan semesta ya. S-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Himpunan A-nya 4, 5, 6. Maka jika ditanya A komplemen C berapa? Jadi A komplemen ini adalah anggota yang tidak termasuk di A. Tidak termasuk di A. Ini kan 4, 5, 6 ada di sini. Himpunan semesta. Berarti yang tidak termasuk adalah 1, 2, 3. Maka ditulis A komplemen sama dengan 1, 2, 3. Oke. Mudah kan?
Oke, sampai sini dulu penjelasan Ibu untuk part 3 ini. Di part 4 Ibu akan jelaskan sifat-sifat operasi pada himpunan. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dimengerti. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan share.